Tampuk pemimpin Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Solo, sepeninggal Sis Pakubuwono XIII, PB13, menjadi sorotan. Dikutip dari Tribun News, belum genap 40 hari Raja Keraton Solo wafat, kekisruhan menyelimuti keluarga internal keraton. Sosok penerus dinasti Mataram Islam kembali menjadi rebutan, dengan balut pengakuan menjadi Pakubuwono XIV, PB14. Mulai dari pendeklarasian diri bungsu PB12, KGPH Purbaya atau Kakpa A Hamangkunegoro, sebagai PB14, sebelum jenazah ayahnya diberangkatkan ke pemakaman Raja di Imogiri, Rabu, 5 November 2025. Hari ini, Kamis, 13 November 2025, giliran sulung PB13 atau Kakak Purbaya, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai PB14 oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo di Sasana Handrawina Keraton Solo. Dualisme Raja Solo atau akrab di telinga masyarakat kota Solo dikenal sebagai Raja Kembar, kini kembali terjadi. Demikian mengingat adanya sosok Raja Kembar PB13 setelah PB12 wafat pada 2004. Raja Kembar yang terlibat saat itu adalah KGPH Hangabehi, PB13, dan KGPH Tejo Wulan. Saat PB12 wafat, Keraton Solo menghadapi persoalan pewarisan tahta yang tak sederhana. Sang Susuhunan tidak meninggalkan permaisuri yang jelas sebagai induk mahkota sehingga dua putranya dari ibu berbeda muncul sebagai calon penerus yang mengklaim legitimasi. Putra tertua, KGPH Hangabehi, mendapat dukungan keluarga besar keraton untuk mengambil alih. Sementara itu, saudaranya, KGPH Tejo Wulan, memilih keluar dari keraton dan kemudian turut mengklaim status pemangku tahta. Masing-masing kubu bahkan menggelar prosesi pemakaman Susuhunan 12 secara terpisah. Berbagai sumber mencatat bahwa konsensus keluarga akhirnya berujung dengan pengakuan bahwa Hangabehi akan menyandang gelar Pakubuwana 13. Konflik kepemimpinan ini berlangsung selama sekitar 8 tahun dan menimbulkan gesekan bukan hanya di dalam lingkungan keraton, tetapi juga meluas ke masyarakat Solo dan lembaga pemerintahan lokal. Akhirnya pada tahun 2012 tercapai rekonsiliasi resmi yang memadukan dua kubu dengan langkah konkret. Tejo Wulan mengakui Hangabehi sebagai pemegang gelar Pakubuwana 13. Tejo Wulan diberi jabatan Mahamenteri, atau Mahapatih, di keraton. Joko Widodo, ketika menjabat wali kota Solo, bertindak sebagai mediator utama dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian internal keraton. Mediasi dilakukan secara bertahap, mulai dari pertemuan antara Hangabehi dan Tejo Wulan di pendopo wali kota sekitar 2007, kemudian pertemuan kerabat keraton 2009, hingga ke kesepakatan formal 2012. Penandatanganan rekonsiliasi dilakukan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 4 Juni 2012. Rekonsiliasi itu disaksikan berbagai pihak seperti Ketua DPR RI Marzuki Ali, pimpinan Komisi 2, 4, dan 9 DPR RI, perwakilan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Wali Kota Solo Jokowi. Sebagai mantan Presiden RI dan mantan Wali Kota Solo, Jokowi pun dimintai tanggapan mengenai munculnya dua versi penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini pun mengimbau, semua pihak dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan klaim dan pendapat saat ini. Menurutnya, penentuan calon penerus tahta Keraton Solo adalah urusan internal keraton. Itu sekali lagi urusan internal keraton, ujar Jokowi kepada awak media, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis, 6 November 2025. Yang paling penting kita bisa menjaga kerukunan. Dan masalahnya bisa terselesaikan, tambahnya, dilansir tribunsolo.com. Sebelumnya, situasi serupa sudah pernah terjadi di lingkup Keraton Solo, yakni setelah wafatnya Pakubuwono XII pada 11 Juni 2004. Kala itu, Keraton Solo terbelah oleh konflik antara dua putra mendiang Pakubuwono XII, yakni KGPH Hangabehi dan KGPA Tejo Wulan. Keduanya sama-sama mengeklaim sebagai pewaris sah tahta kerajaan dinasti Mataram. Konflik ini membuat upacara pemakaman ayah mereka pun dilakukan terpisah. Barulah 8 tahun kemudian, atau pada tahun 2012, rekonsiliasi tercapai melalui mediasi pemerintah kota Surakarta dan DPR RI. Dalam pertemuan itu, KGPA Tejo Wulan Legawa mengakui KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta yang sah dan bergelar Pakubuwono XIII. Dalam mediasi pada 2012 ini, Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Solo menjadi mediator untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan Keraton Surakarta pasca wafatnya Pakubuwono XII. Selanjutnya,
Jokowi menyebut, penyelesaian konflik keraton merupakan tugas pemerintah, sebagaimana yang dilakukan pada konflik sebelumnya. Itu nanti pemerintah, untuk mempertemukan, tutur Jokowi. Suami Iriana tersebut, juga mengungkap kesannya terhadap sosok mendiang Pakubuwono XIII. Beliau sosok yang sangat bijaksana, ungkapnya. Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan kapan dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu. Seperti mengulang suksesi PP13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara satu sudah dirapatkan. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Ya tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak Presiden, kami kan sudah berbicara. Pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Bapak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman? Atau Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Sudah saya sampaikan dan kami sudah rapat. Tapi sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Itu kalau dari pihak Gusti Timo sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Matur suwun. Penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV disayangkan oleh putri tertua Pakubuwono XIII, GKR Timo R. Rumbai. Dikutip dari Tribun News, ditemui di Keraton Solo, Kamis, 13 November 2025, GKR Timo R tampak menghela napas ketika mengetahui konflik perebutan tahta kembali terjadi. GKR Timo R yang juga menahan tangisnya mengatakan bahwa dirinya sedih karena saudaranya, KGPH Hangabehi atau Gusti Mangkubumi berkhianat dengan kakak dan adiknya. Menurut Gusti Timo R, Mangkubumi sebelumnya sudah duduk bersama kakak dan adiknya disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka membicarakan soal tahta Keraton Solo. Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan kapan pecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu. Seperti mengulang
Suksesi PP13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara 1 udah berapa kan? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Ya tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalani. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak Presiden kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota di mana di situ adalah Hamengkubuwono. Ya. Aku ngapa? Kami Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan itu. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, Oh. kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah tahu. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah tetap hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang. Karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.